Berikut ini tidak kalah positif, perkaya ilmu dengan kunjungi situs bersejarah di berbagai daerah. Salah satunya ke Masjid Salman ITB. Iya, pesona Islami penuh sejarah di Bandung sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Saya Tergantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Perguruan tinggi negeri di kota Bandung ini telah banyak melahirkan tokoh bangsa. Mulai dari Bapak Proklamasi Indonesia, Soekarno, hingga Bapak Penerbangan Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Namun belum banyak yang mengetahui bahwa di tempat inilah masjid kampus pertama di Indonesia didirikan. Bangunan ini sudah berdiri kokoh sejak 43 tahun lalu. Masjid ini lahir karena kegelisahan mahasiswa-mahasiswa Muslim untuk beribadah tepat waktu. Pada era tahun 1960-an, hanya ada beberapa masjid di kota Bandung. Belum ada satu kampus pun yang memiliki masjid sendiri pada saat itu. Maka dirintislah masjid kampus pertama di Indonesia ini sejak 1962. Pembangunan masjid memakan waktu 10 tahun hingga baru diresmikan tahun 1972. Adalah kegelisahan lokal bahwa para mahasiswa diantaranya generasi pertama anak-anak santri yang masuk ke ITB gelisah, ternyata untuk Jumatan pun mereka harus bolos, tidak ada masjid. Ini kemudian melahirkan satu semangat untuk punya masjid sendiri. Tak seperti masjid di Indonesia yang pada umumnya memiliki kubah, atap Masjid Salman berbentuk cawan yang berfungsi menjadi penadah saat hujan turun. Masjid Salman ITB didesain bergaya minimalis, sederhana, namun kokoh dan bersahaja. Pada masanya, desain ini dinilai sebagai pelopor masjid kontemporer. Sang arsitek Insinyur Ahmad Nukman menginginkan masjid dengan identitasnya sendiri. Pria berusia 90 tahun ini menegaskan, desain masjid buatannya memadukan ilmu arsitektur dengan berpedoman kitab suci Al-Quran. Dalam Islam itu bahkan diharuskan itu, ya, ajaran Islam itu kan mengharuskan mempunyai kepribadian, itu harus, ya. Di depan pintu utama masjid berdiri kokoh menara setinggi 25 meter. Menara didirikan agar dapat mengabarkan waktu sholat pada lingkungan di sekitar masjid. Saat waktu sholat tiba, bangunan seluas 1.200 meter persegi ini bisa menampung hingga 1.500 jamaah. Jamaah laki-laki di lantai 1, sedangkan jamaah perempuan di bagian paling belakang dan di lantai 2. Uniknya, masjid dibuat tanpa tiang penyangga agar jamaah dapat beribadah dengan rapat tanpa celah apapun. Ruang ibadah utama didesain dengan perpaduan arsitektur tradisional dan modern. Sebagian besar interior terbuat dari kayu jati, berpadu dengan batu marmer, kaca, dan sejumlah ventilasi udara di berbagai sudut ruangan. Untuk memberi kenyamanan bagi jamaah, atap masjid dibuat tinggi menjulang dari lantai kayu. Perpaduan aspek ini membuat suasana di dalam masjid lebih sejuk dari suasana di sekitarnya. Aku sih masjidnya kayak suasananya hangat gitu, soalnya orang-orangnya juga kan dari banyaknya mahasiswa-mahasiswa ITB sini, jadi ketemu banyak teman, ketemu kadang juga pernah dosen, jadi kayak hangat gitu aja suasananya. Terus dingin juga, walaupun agak gelap tapi jadinya khusyuk. Keberadaan Masjid Salman membuktikan keteguhan iman dalam setiap pengetahuan dapat berdampak bagi perubahan zaman. Masjid kampus terkemuka yang ingin terus menjadi rumah bagi generasi muda. Tempat lahirnya pemikiran-pemikiran baru demi bangsa yang lebih maju. Anggi Yuniarti, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.